Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amalia Rahmadani dengan NIM 201300213. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal saya. Untuk analisis yang pertama, yaitu dengan judul penelitian Interactive Book in Local Potential Integrated Natural Science Contextual Teaching and Learning During COVID-19 Disruption to Recovery Content Analysis. Nama peneliti yaitu Rika Nuryani Suwarno, Zuhdan Kun Prastyo, Yustar Afif Priambodo, Hoerul Huda, Hindun Nidayatun Naimah. Tahun ditelitinya yaitu 2020 dengan hasil penelitian buku yang diintegrasikan potensi lokal dengan semua konten multimedia masuk itu dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan siswa abad ke-21, terutama kritis keterampilan berpikir sebagai selama konten dalam buku ini adalah media interaktif dan membuat siswa berpikir kritis juga. Menurut adaptasi oleh Firdausi, ada 4 jenis interaksi yang terjadi di e-book of Piayu Laut Terpadu, antara lain 1. Multimedia atau digital dalam buku elemen, 2. Antara lingkungan, 3. Antara pengguna dan buku digital, 4. Di antara pengguna atau komunitas daring lainnya. E-book interaktif ini dapat berisi berbagai jenis teks, gambar, dan kombinasi berbagai bentuk gerakan animasi yang memungkinkan para siswa untuk menghubungkan kenangan mereka dan hal-hal yang secara konseptual hadir di mereka. Isi dalam bahasa Piayu mungkin melalui teks, gambar, video, dan lainnya. Sebuah e-book yang baik untuk memenuhi kompetensi siswa di era seperti ini adalah e-book yang diintegrasikan dengan potensi lokal. 7 komponen utama dari CTL dan digunakan dalam persiapan e-book, yaitu 1. Membangun pengetahuan siswa sendiri atau konstruktivisme, 2. Mengajukan pertanyaan, 3. Mengajukan jawaban, 4. Komunitas belajar, 5. Menjadi model, 6. Renungan akhir setiap pelajaran atau refleksi, 7. Melakukan penelitian yang otentik. Pertanyaan kegiatan melatih siswa untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi masalah. Oleh karena itu, interaktif e-book Piayu Laut Terpadu dapat melatih siswa untuk mempelajari sains secara mendalam dan secara kontekstual kemudian meningkat. Untuk jurnal yang kedua yaitu berjudul Increasing Skill Reading Student Through Guidance and Counseling Classical Using Contextual and Teaching Learning Approach. Diteliti oleh Romi Fajar Tanjung dan Neviarni dan Firman. Tahun penelitiannya yaitu tahun 2018 dengan hasil yaitu salah satu faktor siswa memiliki kecepatan membaca rendah karena siswa melakukannya tidak tahu strategi untuk membaca dengan efektif dan jelas. Kegiatan membaca rendah dan memiliki kurang minat untuk membaca, khususnya teks yang panjang. Hasil penelitian itu menjelaskan bahwa anak-anak dan para remaja siapa yang lebih sering terlibat dalam kegiatan membaca memiliki keterampilan kewicaksanaan yang lebih baik. Dikutip dari Molenbus tahun 2011. Berdasarkan ini, maka seorang siswa harus memulihkan budaya membaca, terutama buku-buku ilmiah, dan mampu bertahan hidup untuk membaca tulisan ilmiah cukup lama. Daya tahan ketika membaca sangat penting untuk menghilangkan rasa malas ketika dihadapkan dengan tulisan yang panjang. Maka kecepatan membaca diperlukan sehingga siswa melakukannya tidak menghabiskan terlalu banyak waktu ketika membaca. Hasil penelitian itu mendapati bahwa pada umumnya kecepatan membaca para siswa sangat rendah. Jadi kebutuhan untuk perawatan untuk membantu siswa meningkatkan keterampilan membaca mereka. Satu alternatif yang dapat dilakukan adalah mengimplementasikan layanan bimbingan dan konseling oleh using pendekatan klasik pengajaran dan pengajaran konteks atau CTL. Metode pendekatan kontekstual membantu pendidik memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara subjek materi dan situasi kehidupan nyata. Konteks untuk isi subjek dapat melampaui kategori dunia nyata, konteks pribadi, komunitas pekerjaan, dan ilmiah. OECD 2013. Jurnal penelitian yang ketiga yaitu berjudul Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Berpendekatan CTL pada Pembelajaran Tematik Siswa Kelas 4 SD.
Diteliti oleh Komang Hendra Yoga Wijaya Geni, I. Komang Sudarma, dan Ruh Putu Putrini Mahadewi. Diteliti pada tahun 2020. Dengan hasil yaitu terdapat dua hal yang dapat disimpulkan pada hasil penelitian pengembangan ini, yaitu satu, rancang bangun multimedia pembelajaran interaktif ini telah dikembangkan melalui beberapa tahapan. Tahapan pengembangan multimedia pembelajaran interaktif ini mengacu pada model pengembangan EDI yang terdiri dari 5 tahapan pengembangan, yaitu A. Tahap analisis, B. Tahap desain, C. Tahap development, D. Tahap implementation, dan E. Tahap evolution. 2. Pengembangan multimedia pembelajaran interaktif berpendekatan konstekstual ini mendapat kualifikasi validitas sangat baik yang diperoleh melalui uji ahli isi pembelajaran, uji ahli desain pembelajaran, uji ahli media pembelajaran, uji coba perorangan, dan uji coba kelompok kecil. Sehingga multimedia pembelajaran interaktif berpendekatan kontekstual ini layak digunakan untuk membantu siswa dalam belajar pada pembelajaran tematik siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Paket Agung. Untuk jurnal yang keempat yaitu berjudul Pengembangan Multimedia Interaktif pada Materi Himpunan Berbasis Puzzle dengan Pendekatan Kontekstual. Diteliti oleh Firda Alfiana Patricia dan Kenis Fadilah Zamzam. Diteliti pada tahun 2020 dengan hasil penelitian bahwa multimedia interaktif pada materi himpunan berbasis puzzle dengan pendekatan kontekstual, hasil dari rata-rata validitas ketiga validator menunjukkan kategori valid untuk diuji cobakan. Setelah dilakukan uji coba, menunjukkan hasilnya siswa tuntas belajar dan siswa memberikan respon positif. Secara menyeluruh, maka multimedia interaktif pada materi himpunan berbasis puzzle dengan pendekatan kontekstual efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Untuk jurnal yang kelima yaitu berjudul Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif pada Mata Pelajaran IPS Terpadu. Diteliti oleh Abdul Rafiq, Duh Putu Putrini Mahadewi, dan Desak Putu Parmiti. Diteliti pada tahun 2019 dengan hasil yaitu 1. Rancangan bangun pengembangan multimedia pembelajaran pengembangan media multimedia pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan model pengembangan EDI atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Model pengembangan EDI yang digunakan dalam mengembangkan multimedia pembelajaran dinyatakan berhasil karena tahapan-tahapan dari model EDI yang sistematis sehingga dapat menghasilkan media multimedia pembelajaran yang menarik. Sesuai dengan karakteristik pengguna dan efektif dalam meningkatkan hasil belajar, siswa kelas 7 pada mata pelajaran IPS. 2. Validitas hasil pengembangan media multimedia pembelajaran berdasarkan hasil validasi terhadap media multimedia pembelajaran yang dikembangkan menurut review para ahli dan uji coba produk, yakni A. Menurut ahli isi mata pelajaran IPS produk berada pada kategori baik dengan persentase 88,89%. B. Menurut ahli desain pembelajaran, produk berada pada kategori baik dengan presentasi 79,13%, sehingga perlu dilakukan sedikit revisi berdasarkan masukan, saran, dan komentar yang diberikan. Dan C. Menurut ahli media pembelajaran, produk berada pada kategori baik dengan presentasi 86,67%. D. Hasil uji coba perorangan produk mencapai tingkat presentasi 88% dengan kategori baik. Hasil uji coba kelompok kecil produk mencapai tingkat presentasi 86% dengan kategori baik. Dan F. Hasil uji coba lapangan produk mencapai tingkat 86,67% dengan kategori baik. Berdasarkan hasil validasi tersebut, maka produk yang dikembangkan layak digunakan untuk menunjang proses pembelajaran pada mata pelajaran IPS kelas 7 di SMP Negeri 1 Sukasada. 3. Efektivitas hasil pengembangan media multimedia pembelajaran. Efektivitas produk pengembangan media multimedia pada pembelajaran diukur dengan melalui pretest dan post-test terhadap 28 orang siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Sukasada. Rata-rata nilai pretest adalah 51,7 dan rata-rata nilai post-test adalah 86,61. Setelah dilakukan penghitungan secara manual, diperoleh hasil teh hitung sebesar 12,72. Kemudian harga teh hitung dibandingkan dengan harga pada T tabel dengan DB sama dengan
N1 plus N2 min 2 dengan 28 plus 28 min 2 dengan 5 sama dengan 54. Harga T-tabel untuk DB 54 dan dengan taraf signifikan 5% alfa sama dengan 0,05 adalah 2,004. Dengan demikian harga T hitung lebih besar daripada T-tabel sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dilihat dari konversi hasil belajar siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Sukasada, nilai rata-rata poste siswa yaitu 86,61. Berada pada kualifikasi baik. Ini berarti media multimedia pembelajaran tentang penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Kelas 7 di SMP Negeri 1 Sukasada tahun pelajaran 2018-2019. Dengan demikian dapat disimpulkan yaitu 1. Penelitian pertama meneliti mengenai e-book interaktif ini dapat berisi berbagai jenis teks, gambar, dan kombinasi berbagai bentuk gerakan animasi yang memungkinkan para siswa untuk menghubungkan kenangan mereka dan hal-hal yang secara kontekstual hadir di mereka. Untuk penelitian yang kedua, meneliti tentang faktor siswa memiliki kecepatan membaca rendah karena siswa melakukannya tidak tahu strategi untuk membaca dengan efektif dan jelas. Kegiatan membaca rendah dan memiliki kurang minat untuk membaca, khususnya teks yang panjang. Penelitian yang ketiga meneliti tentang pengembangan multimedia pembelajaran interaktif berpendekatan CTL pada pembelajaran tematik siswa kelas 4 SD. Penelitian yang keempat yaitu meneliti tentang pengembangan multimedia interaktif pada materi himpunan berbasis puzzle dengan pendekatan kontekstual. Dan yang terakhir, penelitian yang kelima meneliti tentang pengembangan multimedia pembelajaran interaktif pada mata pelajaran IPS terpadu. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah berdasarkan objek yang diteliti, lokasi penelitian, dan metode penelitian. Untuk penelitian saya lakukan menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau R&D, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan model pengembangan AD. Hal inilah yang menjadi pembeda antara penelitian saya dengan penelitian sebelumnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.